saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jumpa lagi dalam Tengger Media yang dalam kesempatan ini sesuai dengan penanggalan liturgis mengantar kita kepada Minggu Trinitas, yaitu tanggal 30 Mei 2021. Allah Trinitas atau Tritunggal adalah Allah yang sejati. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sehakikat. Dengan demikian Allah sebagai Tritunggal ditampilkan dalam pewahyuan dirinya sendiri dalam karya keselamatan. Karena itu Tritunggal dapat dimengerti dalam kerangka pekerjaan keselamatan, atau biasa kita menyebut sebagai Trinitas ekonomis. Namun harus dipahami bahwa firman dan roh tidak menjadi firman dan roh dalam kerangka karya penyelamatan saja. Firman dan roh adalah firman dan roh Allah itu sendiri sejak kekal, berada bersama-sama dengan Allah yang disebut sebagai Bapa, yang dalam rangka keselamatan dibedakan dari Allah Bapa itu. Ini berarti bahwa Tritunggal imanen menjadi Tritunggal ekonomis dalam kerangka ataupun dalam sejarah keselamatan manusia. Trinitas yang imanen dikenal melalui Trinitas ekonomis. Artinya bahwa Allah yang menyatakan diri itu dapat kita kenal melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh ketiganya yang esa itu dalam diri Yesus Kristus. Allah dikenal sebagai Bapa dengan firman dan Roh Kudus ketika mewahyukan diri dalam sejarah keselamatan. Tetapi dalam dirinya sendiri, Allah yang disebut Bapa, Ia selalu bersama-sama dengan firman atau Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus yang dalam sejarah gereja Irenaeus dikatakan sebagai atau bagaikan tangan-tangan Allah. Dengan demikian bahwa rahasia atau misteri dari Allah Tritunggal itu merupakan kesimpulan akan pengalaman manusia yang menangkap pernyataan Allah itu melalui firman dan rohnya. Dan itu kita mengerti saat kita membaca keseluruhan teks Alkitab dari Kejadian sampai pada kitab Wahyu ataupun Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara komprehensif, kita dapat dengan berani dan dengan teguh bahwa Allah benar-benar Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman akan Allah Tritunggal adalah iman akan atau kepada Allah yang mau menyapa dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka Trinitas itu sendiri harus menjadi inspirasi, dasar, pola, model bagi kehidupan orang percaya, orang Kristen. Persekutuan Allah Tritunggal diungkapkan dengan rumusan perikoresis, saling meresapi, melengkapi, persekutuan sederajat, yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain.
agar tidak jatuh pada pemahaman yang disebut sebagai subordinasianisme, tingkatan-tingkatan kealahan. Persekutuan mendasar dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sederajat menjadi dasar sekaligus landasan bagi gereja sendiri untuk semakin hari semakin berani mewujudkan diri sebagai persekutuan yang sejajar anggota-anggotanya. Walaupun berbeda-beda karunia maupun berbeda-beda anggota-anggota gereja itu, baik secara sosial, status ekonomi, atau apapun itu. Karena persekutuan orang percaya adalah persekutuan orang kudus, gereja, yaitu umat yang dari berbagai bangsa yang disatukan oleh Dia dalam kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan gereja yang mau melandaskan diri dalam persekutuan sejati Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu artinya bahwa gereja akan semakin nampak menampilkan dirinya sebagai gereja yang sesungguh-sungguhnya. Karena gereja mau tampil sederajat anggota-anggotanya. Bila tidak ada yang tersingkirkan dalam persekutuan gereja, maka gereja dapat menerima siapapun anggota-anggotanya dalam berbagai ras, suku-suku bangsa, kelompok-kelompok ekonomi, sebagaimana Allah sendiri itu menerima, Allah Tritunggal itu menerima satu sama lain secara sederajat. Sementara itu iman kepada Allah Tritunggal ini juga menggerakkan bagi gereja itu sendiri untuk menghargai, menghormati keunikan masing-masing anggota-anggotanya. Pada akhirnya, saudara-saudaraku, pengakuan kita akan kenyataan bahwa Allah itu Tritunggal merupakan pengakuan kepada Allah, yaitu Allah yang melibatkan diri dalam diri manusia. Allah yang mau berimanensi, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Oleh karena itu, pantaslah sebagaimana yang ada di dalam kitab suci bahwa kemuliaan hanya bagi Allah. Karena oleh Dia kasih karunia yang dari Yesus Kristus dan kasih Allah dari Bapanya dan persekutuan dengan Roh Kudusnya menyertai kita orang-orang percaya, menyertai gerejanya yang menerima kita apa adanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.